Ngeri aliran ini. Kalau mau tahu tentang aliran ini, bacalah kitab yang ditulis oleh Mufti Makkah, judulnya Fitnatul Wahhabiyah, yang menulisnya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana fitnah keji Syekh Ahmad Zaini Dahlan terhadap Wahabi dalam kitab-kitabnya yang ia tulis. Pertama, Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah seorang yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam. Lain halnya dengan Hemper, dia adalah seorang non-muslim. Artinya, kita masih menganggap wajar kalau tuduhan miring terhadap seorang muslim muncul dari orang kafir yang memang membenci Islam. Akan tetapi, kalau tuduhan itu muncul dari seorang muslim sendiri, bahkan seorang yang dianggap alim, maka ini jelas lebih parah dan menyakitkan. Kezaliman orang yang dekat itu lebih menyakitkan bagi seorang daripada tusukan pedang tajam dari Hindia. Siapakah Ahmad Zaini Dahlan? Dia bernama Ahmad bin Zaini Dahlan, lahir di Makkah pada tahun 1232 Hijriah, mengajar dan berfatwa di sana. Dia bermadzhab Syafi'i, memiliki beberapa karya tulis dalam bidang sejarah, akidah, dan nahwu. Dia wafat di Madinah pada tahun 1304 Hijriah. Syekh Muhammad Ar-Rasyid Ridho berkata, sesungguhnya Dahlan bukanlah seorang yang ahli di bidang hadis, sejarah, dan ilmu kalam. Dia hanyalah taklid kepada orang-orang yang juga taklid dan hanya menukil dari kitab-kitab mutaakhirin, yaitu orang-orang yang belakangan. Dia sangat berperan aktif dan memiliki andil besar dalam menyebarkan kebohongan dan tuduhan kosong terhadap dakwah salafiyah dan para pembelanya, sehingga menyebar luas di kalangan manusia, khususnya para jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Di sini kita akan sebutkan kritikan para ulama Ahlussunnah terhadap buku-buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tak hanya itu, dia juga aktif membukukan kebohongan-kebohongan yang tersebut dalam bentuk tulisan, tetapi tali kebohongan itu pendek, sebab para ulama dan pejuang kebenaran telah menyingkap kebohongan-kebohongannya dan membantah segala tuduhannya. Alangkah bagusnya ucapan Syekh Fauzan Sabik tatkala berkata, sebagian para ulama Mekah yang mulia mengatakan karya-karya Dahlan adalah seperti bangkai, tidak ada yang memakannya kecuali orang yang terdesak. Sungguh telah banyak para ulama dari India, Irak, Niger, dan selainnya yang membantah dan menyingkap kesesatannya. Di antara karya tulisnya yang pertama ialah buku Khulasatul Kalam. Judul lengkapnya ialah Khulasatul Kalam fi Bayani Umara al-Balad al-Haram, yang dicetak oleh Maktabah Al-Kulliyat Al-Ajhariyah Kairo tahun 1397 Hijriah. Buku ini membahas secara terperinci tentang sejarah para tokoh Mekah pada abad-abad belakangan. Pada halaman 227 sampai 238 dia membicarakan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara cukup panjang lebar. Namun sebagaimana kata Syekh Abdul Azhim, buku ini syarat dengan kesalahan dan kebohongan. Kalau sebuah kitab syarat dengan kedustaan, maka otomatis jatuhlah nilai ilmiah dan kredibilitasnya, dan serta-merta tidak layak, bahkan haram dijadikan referensi. Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Isa yang wafat 1329 Hijriah memiliki buku bantahan terhadap penyimpangan isi kitab ini yang berjudul Arad ala maza fi khulasatil kalam min ta'ni ala wahabiyah wal iftira li Dahlan. Tetapi buku ini masih berupa manuskrip. Syekh Dr. Nasir bin Abdul Qadir Al-Aqal juga telah membantahnya secara ringkas dalam bukunya Islamiyah la Wahabiyah halaman 179 sampai 195. Di akhir bahasan beliau menyimpulkan bahwa satu, tuduhan kebohongan yang disebutkan oleh penulis kitab Khulasatul Kalam merupakan kumpulan tuduhan musuh-musuh dakwah dan orang-orang jahil. Penulis tersebut telah memborong ucapan para pendahulunya yang menyerang dakwah dan imamnya, dan orang-orang setelah penulis hanya menukil kebohongan-kebohongan ini darinya. Yang kedua, tuduhan dan kebohongan yang dia sebutkan seputar dakwah imamnya, amirnya, dan pengikutnya kebanyakannya adalah kedustaan yang amat nyata. Adapun informasi yang pada asalnya benar, maka dia mengubahnya dan menggambarkannya dengan gambaran yang batil.
Yang ketiga, penulis tersebut telah mengumpulkan tuduhan ini dari kabar burung dan musuh-musuh dakwah sebelumnya, seperti Ibnu Suhaim, Ibnu Al-Falik, kaum Rafidah dan sebagainya, dari kalangan ahli bid'ah yang populer permusuhannya mereka terhadap dakwah ini, imam, pengikut, dan daulahnya. Yang keempat, tuduhan-tuduhan ini setelah kita koreksi dan kita timbang dengan timbangan syar'i, ternyata kebanyakannya adalah mentah ditinjau dari berbagai sendi. Yang pertama, informasi yang dia sampaikan tidak memiliki sanad atau nukilan para saksi mata, sekalipun dari musuh, atau menukil dari kitab yang terbaik, yang terpercaya, surat, khotbah, tulisan, atau sejenisnya dari sumber-sumber yang valid. Yang kedua, penulis tidak mengalami dan menyaksikan sendiri kejadian yang berlangsung pada masa itu, dan tidak pula meriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya. Yang ketiga, tidak berdasarkan argumen, bukti, dan saksi. Yang keempat, kenyataan membuktikan sebaliknya. Karena sejarah perjalanan Imam Muhammad bin Abdul Wahab dan Amir Muhammad bin Su'ud serta cucu-cucunya tidak seperti yang disebutkan penulis. Yang kelima, kitab-kitab Imam Muhammad bin Abdul Wahab, surat-surat, ucapan-ucapan, dan sejarahnya membantah tuduhan yang disebutkan penulis. Yang kedua adalah buku Fitnah Al-Wahabiyah. Syekh Masyhur Hasan Salman berkata, dalam kitab ini penulisnya membicarakan apa yang tidak dia ketahui dan banyak menukil kabar burung. Si Fulan bilang begini, diceritakan dari Fulan, maka bila benar, maka hukumnya begini dan begini. Anggaplah bahwa penulisnya tidak membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau mendengar tentangnya. Bukankah sewajibnya bagi dia untuk mengecek terlebih dahulu? Namun, kalau kedengkian dan kebutaan telah menyupir, maka masalahnya menjadi lain. La haula wala quwata illa billah. Dan buku yang terakhir teman-teman sekalian adalah buku Ad-Durar As-Saniyah fi Ar-Raddi ala Al-Wahabiyah. Buku ini adalah bukunya Dahlan yang paling populer dan isinya tidak jauh berbeda dengan kitab Khulasatul Kalam yang dijadikan referensi primer dalam memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cetakannya banyak sekali, salah satunya yang tercetak di Mesir beberapa tahun silam bersama kitab sebelumnya Khulasatul Kalam fi Umar al-Balad al-Haram. Syekh Muhammad Rasid Ridho berkata, kitab ini berkisar pada dua poros kedustaan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan poros kejahilan dengan menyalahkan beliau dalam masalah yang kebenaran bersamanya. Buku ini telah dibantah secara ilmiah oleh para ulama. Terkemuka di antaranya ialah pertama, Muhammad Basir As-Sasawani yang wafat 1326 Hijriah, seorang ahli hadis India, dalam kitabnya yang bagus sekali berjudul Syiana Ihsan an Wasasih Dahlan. Dalam mukadimahnya beliau menyifati buku Dahlan ini sebagai buku yang batil, hina dan rendah, penuh dengan kebohongan dan kebatilan. Yang kedua, Syekh Salim Muhammad Ash-Shishri yang wafat tahun 1309 Hijriah, dalam kitabnya Ta'yid Al-Malik Al-Manan fi Naqdi Dalalat Dahlan, cetak oleh Dar Al-Habib tahun 1421 Hijriah. Syekh Dr. Muhammad Salih Fauzan berkata dalam mukadimahnya ialah, beliau berkata, pada tahun pertama di abad 14 telah datang kepada kami sebuah risalah hina dan ucapan-ucapan kotor lagi keji yang berjudul Ad-Durar As-Saniyah fi Ar-Raddi ala Al-Wahabiyah, yaitu mutiara bercahaya dalam menolak paham Wahabi. Buah karya Dahlan Mufti Haram yang judul sepantasnya adalah Ad-Darar As-Saniyah di Ikhla Ummah Muhammadiyah, yaitu virus beracun penghancur umat Muhammad. Ia melumuri kitabnya dengan kedustaan, tuduhan, dan menganjurkan doa kepada ahli kubur, menghalau ahli tauhid dengan modal kedustaan dan kekejian, dan memenuhi halaman kitabnya dengan dongeng-dongeng, impian, dan khurafat. Setiap orang yang berakal yang membacanya pasti dapat mengetahui bahwa itu adalah kebatilan yang tidak diragukan, apalagi bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Syekh Al-Alama Zaid bin Muhammad
Alu Sulaiman yang wafat 1307 Hijriah dalam kitabnya Fathul Manan fi Naqdi Ad-Dalal Dahlan yang dicetak dan At-Tauhid Riyadh tahun 1426 Hijriah, tahqiq Abdullah bin Zaid bin Musallam Al-Musallam. Dalam mukadimahnya beliau mengatakan, telah sampai kepada kami sebuah risalah dari Mekah karya tulis seorang yang bernama Dahlan, seorang yang jahil murakkab, yaitu bodoh kuadrat, tidak mengerti dan tidak mengerti kalau dirinya itu orang yang tidak mengerti. Dia merasa menerangkan kebenaran, padahal dia hanyalah menghiasi perbuatan kaum musyrikin berupa doa kepada orang-orang yang telah mati, meminta syafaat kebutuhan, kelonggaran, dan keselamatan dari petaka yang tengah menimpa, serta perkara-perkara lainnya yang dia tuangkan dalam tulisannya yang penuh dengan syubhat yang berjudul Ad-Durar As-Saniyah, yaitu Mutiara Indah. Judul ini tidak sesuai dengan isinya. Yang tepat adalah Asy-Syubhat Ad-Dahlaniyah fi Mu'aradah Al-Kitab wa Sunnah, yaitu kerancuan Dahlan dalam menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kesimpulannya, kitab ini berisi permutarbalikan fakta yang dibangun oleh penulisnya di atas fondasi kejahilan terhadap dakwah Wahabiyah, tidak demi Allah tetapi Sunniyah Salafiyah. Dia membolehkan doa kepada selain Allah dari kalangan para nabi dan orang-orang yang solih yang telah meninggal dunia, meminta pertolongan kepada mereka dan wisata spiritual ke kuburan mereka untuk berdoa di sana, dan dia melumuri kitabnya tersebut dengan hadis-hadis batil dan cerita syair dan impian yang semu, serta berdalil dengan dalil-dalil yang sahih namun bukan pada tempatnya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini kita dapat mengetahui hakikat dari Syekh Ahmad Jaini Dahlan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini parah nih. Cerita zuriat Rasulullah. Kita berharap kita mendapatkan syafaat beliau berakhir kelak.